Wayang kulit merupakan budaya turun-temurun masyarakat Jawa yang hingga kini masih bertahan. Salah satu kawasan yang warganya banyak menjadi perajin wayang kulit adalah Desa Pucung, Karangasem, Bantul, Yogyakarta. Bahan dasar membuat wayang kulit adalah kulit kambing, sapi, dan kerbau. Proses pembuatan wayang dimulai dari menjemur kulit. Setelah itu baru dipotong dan dirangkai sesuai rancangan. Seperti yang dilakukan oleh Sujiono, keahlian membuat wayang kulit sejak turun-temurun menjadi bekal Sujiono menjadi perajin wayang kulit. Sujiono sudah mendapat keahlian dari kakek yang merintis pembuatan wayang sejak tahun 1918. Sujiono mempunyai keahlian ini karena berada di lingkungan yang semuanya adalah perajin wayang kulit. Itu sebabnya, sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah mampu membuat wayang kulit. Untuk meningkatkan keterampilannya dalam membuat kerajinan wayang kulit, Sujiono mengawalinya dengan menjadi buruh pemahat dan pewarnaan pada usaha yang dibangun kakak kandungnya. Usahanya yang berdiri sendiri langsung membuahkan hasil, karena pada tahun 1984, Sujiono mendapatkan order untuk membuat berbagai bentuk kerajinan wayang kulit. Menurut Sujiono, para pengrajin yang ada di desanya sudah turun-temurun. Alasan ini tepat karena kerajinan wayang merupakan seni yang adiluhung dan perlu dilestarikan. Itu tolong harus dilestarikan karena merupakan seni yang benar-benar adiluhung. Karena filsafat wayang itu sebenarnya kalau kita bisa menggali sangat-sangat tinggi. Jadi motivasi dari raja itu sampai masyarakat itu tetap konsis. Karena non sewu kalau di Jogja non sewu gitu. Perintah gubernur dan putra raja kan pasti ditekankan perintah raja, kan itu. Jadi itu motivasi utamanya itu. Sementara itu, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI menurut Sujiono sangatlah penting. Pak, sebenarnya kita sudah mulai gelisah dengan adanya kemarin isu seperti batik dihatikan ke Malaysia. Ini kita sudah sedikit gelisah. Namun demikian kami juga sudah mengatur kepada kepala HAKI di Jakarta. Ini mohon karena ini merupakan kerajinan yang dimiliki oleh warga masyarakat sehingga ini kan milik negara. Kalau nanti misalnya saya mampu untuk mematenkan produk saya, tapi kita kan akan terjadi konflik. Karena ini sudah merupakan kerajinan rakyat. Sehingga paling tidak secara kolektif ini memang harus pemerintah yang sehingga nanti karena dokumen-dokumen tentang pewayangan itu kan ada di Belanda dari keraton kan sudah habis. Pada waktu itu kita juga melalui Pak Menteri Luar Negeri waktu meresmikan sekolah di sini, bantuan sekolah SD untuk mungkin bisa ngopi yang ada di sana untuk pegangan kita. Ya kalau nanti dipatenkan oleh negara lain, kita kelihatannya agak kesulitan walaupun sana tidak produksi, yang produksi sini. Ini kan juga kesulitan kalau nanti kita diplomasi ke antar negara kan susah karena dokumen ada di sana. Di Pucung Sari, sekarang terdapat lebih dari 130 pengrajin wayang dan tiap-tiap UKM membawahi antara 6 sampai 25 karyawan. Jadi nanti kalau yang notabene-nya punya tenaga kerja itu yang 134 UKM. Itu rata-rata tenaga kerjanya antara 6 sampai 25. Tergantung nanti UKM-nya itu tingkat kemajuannya. Sujiono menambahkan, para pengrajin yang ada mempunyai skill dan pengalaman lama, sehingga untuk mencapai target pesanan dapat diselesaikan. Jadi untuk buatan pucung itu memang kita menilai kelebihannya. Pertama, tingkat kapasitas produksi lebih cepat dibandingkan dengan produsen wayang yang lain ya. Seperti produsen sentra yang lain, misalnya bikin wayang 1 Gathotkaca, itu bisa 1 minggu, Pak. 1 wayang, tapi di sini 10 hari minta 100 pun oke. Kan itu. Masalahnya apa? Di sini punya kelebihan skill, mahatnya itu didobel. Kemudian teman-teman pengrajin itu kalau mahat, sini masih nutuk gini, sini sudah ngelirik alat. Jadi cepat sekali. Alat yang untuk ganti itu karena sudah terbiasanya siang malam mengerjakan itu. Tidak hanya itu saja, anak-anak kecil pun sudah diajari untuk membuat wayang, sehingga kelak mampu mandiri. Ya, sekarang antara anak-anak kelas 2, 3, sampai kelas 6 itu sudah bisa mengerjakan kerajinan wayang kecil-kecil, karena juga lakunya besar.
Di mana Pak? Di sini SD Pocong, di sekitar sini. SPK ya Pak? Iya. Tapi kita prinsip bukan bukan memaksa untuk dia dia kerja ya. Pokoknya ini merupakan keterampilan dan keahlian, sehingga harapan kita nanti kalau dia itu tidak bisa melanjutkan sekolah, dia sudah bisa mandiri harapannya. Sujiono kini tidak hanya membuat wayang kulit, tapi juga kerajinan lain, tetap dengan motif wayang. Pembeli bisa mendapatkan beraneka kerajinan seperti kap lampu, tempat lilin, kipas, pembatas buku, gantungan kunci dan motor, kaligrafi, sketsa, dan rono penyekat ruangan. Tim melaporkan untuk Apa Kabar Jogja RBTV.